Ampun supe dipun klik subscribe pun kelantan subscribe pun kun panjenengan setengah saking investasi akhirat. Matur nuwun. Artinya memang ini menjadi termasuk bukti yang kedua. Memang betul Kanjeng Nabi sampun dawuh adibu auladakum ala salati khisalin. Ini kan jelas. Ajari, didiklah, biasakan, kuatkan, bimbing anak-anak kita untuk 3 perkara. Sing perkara 3 perkara ini betul-betul menjadi pondasi bagi para orang tua, para guru, pemerintah, stakeholder apapun dimanapun. Kalau menggunakan teori ini, konsep ini, saya yakin di desa itu tidak ada preman, tidak ada Korea, tidak ada kriminal dan lain sebagainya. 1, hubbi nabiyikum, mencintai, cinta nabi kita. Fakta membuktikan. Kita sering mengatakan saya cinta nabi, saya mencintai nabi, tapi rata-rata cuma di lisan saja. Cuma di lisan saja. Faktanya begitu. Tapi sampai mendalami, orang tua nganti sregep, sampai rajin menanamkan, menceritakan kisah hidupnya nabi, itu wawa alam bisawab gitu. Coba kalau memang anak-anak kita ditanamkan cinta kepada nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kok sampai betul-betul manjing, kalau orang Jawa bilang, mesti idolanya nabi, nggak mungkin yang lain. Lah zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang idolanya siapa? Lebih ngerti biografinya Nela Karisma daripada biografinya nabi. Maulid nabi dibaca tapi gak paham kok. Faktanya kan begitu kan. Lebih paham biografinya siapa, mungkin pemain sepak bola Cristiano Ronaldo, Lionel Messi dibandingkan nabi. Saya yakinnya begitu. Itu seperti itu. Makanya mau apa yang diharapkan? Cinta nabi cuma di lisan. Tapi itu pun sudah baik. Piro-piro bahasane tadi itu. Tapi artinya di sini saya kasih mengatakan kan, kalau orang tua ataupun pendidik ataupun di pondok pesantren dalam menanamkan cinta kepada nabi kok sampai manjing. Saya berkeyakinan, yakin, hakul yakin, ainul yakin, nggak mungkin ada anak sampai punya idola lain selain Nabi Muhammad. Kalau mau benar-benar manjing loh. Kalau orang betul-betul tahu perjuangannya nabi, itu sangat heroik, nggak bisa dibandingkan dengan siapapun. Makanya ada seorang penulis dari barat namanya Michael Hart, menulis 100 orang paling berpengaruh di dunia sepanjang zaman. Nomor 1 Nabi Muhammad SAW. Sampai akhirnya menjadikan Michael Hart ini akhirnya mu'alaf menjadi Islam, kononnya begitu pada akhirnya, karena setelah dia mendalami kisahnya nabi, beliau akhirnya mengatakan tidak ada sosok yang bisa dibandingkan, disandingkan ataupun disejajarkan dengan Nabi Muhammad. Orang barat saja akhirnya setelah dia meneliti ilmuwan-ilmuwan, sosok-sosok besar sepanjang peradaban manusia ada, ternyata setelah ditimbang-timbang nomor 1 memang Nabi Muhammad. Kalau orang barat objektif seperti itu menyatakan nabi nomor 1, apalagi kita orang Islam. Tanpa itu pun harusnya memang menjadikan nabi nomor 1. Tapi faktanya apakah seperti itu? Para orang tua, para pendidik, para kiai, para ustadz, para guru dimanapun berada menanamkan kanjeng nabi sampai manjing apa tidak? Berjanjian rutin itu penting, itu sudah baik. Tapi coba dibacakan sirah nabawiyahnya. Itu kan yang jarang. Soalnya memang, tapi ya nggak apa-apa, biar levelnya gitu dulu nggak apa-apa. Saya pun ya menyadari. Tapi itu setidaknya kita punya tanggung jawab. PR berikutnya adalah memperkenalkan kehidupan nabi dan keluarganya nabi. Supaya tadi itu loh, jangankan kok cerita nabi saja, cerita putrinya Fatimah Az-Zahra saja, kalau didalami betul-betul nangis kok itu semua orang yang mempelajari. Nangis betul. Tapi tentunya tidak kita jelaskan di sini. Itu contoh maksudnya. Apalagi kita menceritakan kisahnya nabi, perjuangannya nabi.
bagaimana beliau di masyarakat, bagaimana beliau menjadi seorang pemimpin, bagaimana beliau menjadi seorang pedagang. Itu banyak sekali dimensi Nabi yang bisa dipelajari. Makanya orang itu bisa cinta Nabi manakala kenal Nabi. Nggak mungkin kita nggak mungkin kita akan menjadikan mencetak orang cinta Nabi kalau nggak pernah kenal karo Kanjeng Nabi. Makanya orang Jawa bilang witing tresno jalaran saka, kalau sering dikulinake, dibiasakan, diistiqomahkan, menceritakan kisah-kisah perjuangannya Nabi, saya hakul yakin sedikit demi sedikit saya optimis mesti akan ada tumbuh rasa cinta kepada Nabi. Sampai manjing tak bahasanya. Kalau kiai dulu kan bilang sampai manjing, wiridan sampai manjing, solato sampai manjing, kan begitu bahasanya. Artinya manjing, artinya cara saya membahasakan sederhana yang nanti mendarah daging sampai wis menjadi kebiasaan kita, ngelambi lah cara ibarat. Kalau sudah kenal baru akan muncul cinta. Wong awak dhewe cuma bisanya kan memaksakan cinta karo Kanjeng Nabi kok memaksa. Wong cinta nggak bisa dipaksa kok. Contoh teman-teman yang di sini disuruh mencintai orang yang sebenarnya Anda tidak mencintai, bisa tidak? Tiba-tiba gak kenal sebelumnya, kawin ambi kae. Kalau nikah bisa ya. Lah kan itu ayu rapopo itu kan ibaratnya. Berarti kan harus ngenyang dhisik ibaratnya kan. Artinya di situ memang tidak semudah itu. Apalagi kita menyuruh anak, menyuruh orang untuk mencintai orang yang tidak pernah kita temui sebelumnya. Betapa akhirnya di sini dibutuhkan sosok-sosok yang sabar. Guru itu salah satu kuncinya kan harus sabar, alon-alon. Tapi asal itu diistiqomai, mesti ana labete, pasti ada bekasnya dalam diri mereka. Yang penting ditanamkan dulu, dimulai dulu untuk cinta hubbi nabiyikum, cinta kepada khususnya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua hubbi ahli baiti, cinta dengan keluarganya Nabi. Tadi saya mengatakan nggak usah cinta Nabi, kalau kita betul-betul serius menceritakan kisahnya Sayyidina Hasan Husain saja itu luar biasa perjuangannya. Sampai ada ulama-ulama juga memiliki tafsiran mengenai keluarga Nabi itu ternyata ada dua. Satu memang zuriyahnya beliau langsung, yang selama ini kita kenal dengan Sayyid Habaib. Yang kedua adalah ulama, para kiai, karena beliau juga adalah warathatul anbiya, pewarisnya para nabi. Makanya ulama-ulama itu adalah pemegang estafet perjuangannya Nabi, keilmuannya Nabi, dan girohnya Nabi, semangatnya Nabi di dalam hal apapun yang sifatnya kebaikan. Yang punya itu ulama. Makanya Quran sampai membuat makom yang tinggi, status yang tinggi kepada para ulama, yang sebutannya kita sering mendengarkan di Quran, yang intinya yang paling takut di hadapan Allah adalah para ulama. Itu apa itu Arabnya itu, Al-Qurannya itu innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Nah itu loh, artinya makomnya para ulama itu sampai diagungkan atau diabadikan dalam Quran. Dan itulah sosok yang perlu kita tiru. Makanya kita sebagai seorang santri, sebagai orang awam sekalipun, gampang kok ngukur itu kiai beneran apa, ulama beneran apa tidak. Takutnya sama Allah bagaimana? Enteng nggak ninggal sholat, enteng nggak dia mengeluarkan uang untuk sedekah dan lain sebagainya. Nah itu di sana itu. Makanya keluarganya Nabi itu ada dua, yang zuriyahnya Nabi, yang kedua itu para ulamanya Nabi. Tradisi kiai-kiai dulu kalau mau ditiru sampai sekarang luar biasa. Tidak usah jauh-jauh saya menceritakan diri saya sendiri saja. Saya sejak kecil itu dulu tuh maksudnya agak tak pikir kenapa kita diajak
bertamu ke orang-orang yang tidak saya kenal. Saya diajak waktu kecil, saya masih ingat betul. Kalau lebaran diajak ke kiai-kiai kajen. Waktu itu saya masih ingat di Mbah Mujib Soleh Tayu. Di Mbah Muhammadun Daiman Runting. Di kajen Imamun Mukhtar. Di Fatoni Ngringging. Ibashir. Sampai puterannya Imamun Ahmad itu siapa itu? I Taufik gitu. Itu sekedar nyuwun donganipun kagem larene kula, mugi-mugi napa. Ternyata itu baik. Kita jangankan kok dapat nasihat dari ulama, baru melihat wajahnya ulama itu sudah nasihat. Yang dawuh siapa? Nabi. Nabi kita itu yang dawuh seperti itu. Makanya ini menjadi pelajaran termasuk kepada para orang tua pendidik. Ya mbok ono semacam spiritual journey lah. Perjalanan spiritual atau rihlah batiniyah itu kan. Kita sowan tepatnya kiai-kiai biar dapat energi positif. Bendeke contohnya anak-anak kita, murid-murid kita itu akhirnya punya semacam role model. Role model kita itu ya kiai-kiai seperti ini. Minimal sudah punya cita-cita atau senang dengan kiai. Kalau cita jadi kiai itu mungkin tidak semua orang punya cita-cita jadi kiai. Minimal dia menjadikan kiai, wah ternyata jadi kiai, sosok ini beliau kok luar biasa. Nah, akhirnya apa tadi? Tumbuhlah sikap cinta kepada kiai. Dan begitu pun dengan Nabi kita. Yang ketiga apa? Qiraatil Quran. Saya malah lebih senang tilawatil Quran. Artinya lebih kuat lagi di situ. Karena tilawah itu kan nggak sekedar baca, tapi juga memahami maknanya sampai mengerti isi kandungannya. Itu di sana itu. Nah ini penting di sana untuk kita tanamkan 3 hal tadi itu yang dipesankan Nabi kita kepada umatnya, termasuk kepada kita, untuk anak-anak kita, murid-murid kita. 3 hal tadi, 1 cinta Nabi Muhammad, cinta para nabi, khususnya Nabi Muhammad. Yang kedua, cinta kepada keluarganya, ahlul baitnya Nabi, yang berupa sayyid, habaib, dan para ulama. Yang ketiga, cinta dengan Al-Quran. Cinta membaca dulu lah. Itu semua itu prosesnya itu ada di orang tua, di para pendidik. Dari mulai AA, Baba, sehingga akhirnya bisa membaca Al-Quran yang sempurna. Nah, terima kasih.